Indonesia bakal mengusut berbagai fenomena dalam kitab Sutasoma yang menyambung dengan masalah bangsa kita saat ini. Kemudian apa saja sih yang diwariskan Majapahit bagi kemerdekaan Indonesia? Selengkapnya, mari saling menerima. Hal yang menarik dalam Kakawin Sutasoma, uniknya kisah Sutasoma bukanlah kisah baru karena pernah dipahatkan di Candi Borobudur pada abad ke-9 Masehi. Empehu Tantular yang menulis Kakawin Sutasoma pada zaman Majapahit pun mengaku ia menyadur cerita terkenal berjudul Purusada Santa. Kakawin Sutasoma ditutup dengan pujian bagi Raja Sanegara atau Raja Hayam Wuruk menunjukkan bahwa Empehu Tantular adalah saksi maka langsung dari masa keemasan Majapahit. Meski Kakawin Sutasoma adalah karya sastra dan bukan catatan sejarah seperti Negara Kertagama dan Pararaton, dalam kolofon atau catatan penulis di bagian akhir Empehu Tantular menyebut Majapahit adalah negara yang berdaulat. Ini menyiratkan adanya hukum. Ini menyiratkan adanya aparatur pemerintahan dan pelayanan publik, dan ini menyiratkan adanya teritori dan pertahanan terhadap wilayah kedaulatan. Uniknya teritori yang dimaksud mencakup darat laut. Ingat, ini laut ya bukan sungai, karena dalam lontar dipakai kata sagara yang berarti laut atau samudera. Cukup berdaulat ya, bahkan menurut standar modern, untuk rincian wilayah Majapahit Mandala terbesar di Asia Tenggara pada masanya, silakan baca buku Majapahit Kerajaan Kuno Terbesar. Menurut Zoidmulder, seorang pakar sastra Jawa klasik, yang paling istimewa dari Kakawin Sutasoma adalah adanya rekaman kehidupan beragama di masa Majapahit. Jika Negara Kertagama merinci berbagai agama dan aliran di Majapahit, Kitab Sutasoma adalah satu-satunya karya sastra yang menjelaskan terjadinya akulturasi antara agama mayoritas, yakni Siwa dan Buddha, juga adanya toleransi pada aliran minoritas. Uniknya, meski Majapahit tidak bermasalah dengan adanya perbedaan keyakinan, Empehu Tantular mampu memberikan gambaran spekulatif. Seandainya intoleransi melanda Majapahit, yakni dalam Pupus 137, ayat 1-12, ketika para dewa belum menguak Bhinneka Tunggal Ika, terjadi 3 hal ini: pembunuhan dan penjarahan, pengrusakan rumah ibadah dan penistaan agama, serta pemerkosaan massal. Tujuan Tantular jelas mengkontraskan situasi spekulatif itu dengan kondisi Majapahit yang sesungguhnya, yakni ada penegakan hukum, aparaturnya enggak korup, perlindungan teritori yang mantap, dan anti-intoleransi. Dan itu bukan utopia apalagi hayalan, karena Majapahit benar-benar eksis didukung bukti-bukti sejarah yang tak terbantahkan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika dari Majapahit lalu diserap pendiri bangsa dan ditarik ke lingkup yang lebih luas. Tidak hanya sebatas agama namun juga mewakili beragamnya suku, bahasa, dan kebudayaan di Indonesia. Yang menarik juga, Insinyur Soekarno memperkenalkan kata suku yang berarti kaki dalam Jawa, ibarat lipan yang badannya satu tapi punya banyak kaki atau suku. Jadi, meski saya dan Anda berbeda dalam banyak hal, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Nah, selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ternyata Majapahit banyak menginspirasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Konsep negara kebangsaan. Dalam sidang BIP UPKI pada 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin menyebut bahwa negara yang akan mereka bentuk sebenarnya adalah Indonesia ketiga. Karena Indonesia yang pertama adalah Sriwijaya dan yang kedua adalah Majapahit. Saat Insinyur Soekarno menggulirkan gagasan negara kebangsaan pun menegaskan bahwa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah model yang hendak dicontohnya. Tentu ini lebih luas dari sekedar wilayah Hindia Belanda, karena pada masa keemasannya cakupan Majapahit membentang dari utara Sumatera hingga Irian atau Papua. Wilayah Indonesia kelak terdiri dari ribuan pulau dan budaya,
namun semua diikat menjadi satu konsep bernama Nusantara. Kesatuan Nusantara yang beragam. Nama Nusantara sudah tercatat sejak zaman Kerajaan Singasari, salah satunya dalam Prasasti Mula Malurung 1255 M. Namun nama ini semakin populer di era Majapahit. Karena politik ekspansi yang digencarkannya, Empu Prapanca kemudian mengabadikan wilayah-wilayah Mandala Nusantara dalam Kakawin Negara Kertagama 1365 M. Nama Nusantara kembali bergaung saat Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Pemuda 1928 mengusulkannya sebagai nama negara. Meski nama Indonesia yang terpilih, Nusantara tetap dipertahankan untuk merujuk pada luasnya wilayah dan beragamnya budaya kita. Jadi, sepaket dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kata Nusantara dari zaman klasik ini mengingatkan kita keberagaman adalah kekuatan. Sangsaka Merah Putih. Tahukah Anda bahwa Majapahit juga mewariskan sangsaka merah putih sebagai bendera? Bukannya bendera merah putih itu asalnya dari bendera Belanda yang disobek bagian birunya? Kisah ini bisa Anda baca di artikel Sejarah Kota Surabaya. Ya, bisa juga. Tetapi tanpa legitimasi dari sejarah Majapahit, bendera kita mungkin ditolak di dunia internasional karena terlalu mirip dengan Monaco yang sudah menggunakannya sejak 881. Untungnya Indonesia bisa membuktikan bahwa merah putih sudah digunakan lama di Nusantara, minimal sejak 1294 menurut Prasasti Kudadu yang dikeluarkan Dyah Wijaya 1293-1309. Pada saat itu merah putih memang sudah digunakan sebagai bendera meski awalnya menjadi panji kerajaan Daha atau kerajaan Kediri yang memberontak terhadap Singasari. Selain bendera, lambang negara kita juga berakar pada Majapahit. Garuda berjuang untuk merdeka. Kisah Garuda yang membebaskan ibunya dari penjajahan para ular banyak dipahatkan di candi-candi era Singasari dan Majapahit, misalnya Candi Kidal, Candi Sukuh, dan Candi Cetho yang mengusung tema ruat. Kisah Garuda mengusung spirit yang sama dengan para pahlawan yang berjuang membebaskan Indonesia dari penjajahan. Maka ketika PPKI bersidang pada 18 Agustus 1945 guna menyusun Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi Indonesia, mereka pun menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita. Jadi apa gunanya sih kemerdekaan Indonesia dikait-kaitkan dengan Sriwijaya dan Majapahit? Kita tidak boleh lupa bahwa berkat adanya Sriwijaya dan Majapahit, para pendiri bangsa berhasil membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah wilayah tak beradab yang ditemukan dan diberadabkan oleh Belanda, sehingga berhak dikuasai para kolonis seperti yang terjadi di Amerika dan Australia. Justru eksistensi Majapahit sebagai kerajaan berdaulat dalam kitab Sutasoma menjadikan bangsa kita memiliki sejarah sebagai negara berdaulat. Jadi sebagai bangsa berdaulat yang dianeksasi dengan paksa oleh bangsa lain, Indonesia berhak menutup dunia untuk mengakui kemerdekaannya. Disinilah pentingnya kita punya kesadaran sejarah. Majapahit yang menjadi klimaks dari rangkaian secara klasik adalah jangkar Indonesia pada kejayaan masa silam. Bagaimana menurut kalian? Sejatine nang ati sira isih ana sarep. Babagan iki ora angel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati, among tuwa ing kawasanira nganakaken
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Maka segala pihak pasti mempunyai